Sahabat Matanera, konflik dan pisah jalan antara Presiden Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sudah mendekati titik yang serius. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih untuk kunjungan kerja ke luar negeri dan tidak menghadiri hari ulang tahun atau HUT PDI Perjuangan pada 10 Januari 2024. Diketahui, Pak Jokowi dijadwalkan melakukan lawatan ke sejumlah negara ASEAN. Apakah ketidakhadiran presiden di acara internal partainya betul-betul sebagai bentuk pisah jalan antara PDIP dengan Presiden Jokowi? Atau apakah ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam acara HUT PDIP sebagai deklarasi Pak Jokowi menarik diri dari PDIP? Apakah langkah tersebut sebagai sebuah talak tiga dari PDIP ke Presiden Jokowi, pun dari Presiden Jokowi kepada PDIP? Apakah hal tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas PDIP dalam pemilu 2024? Saya dan Anda bisa berpandangan bahwa sikap Bapak Jokowi tidak hadir dalam HUT PDIP mungkin memperlihatkan Pak Jokowi merasa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga besar PDIP, meski secara formal belum ada pencabutan status keanggotaannya. PDIP dan Presiden Jokowi punya hubungan yang panjang dan mendalam. Sampai sekarang, hanya Presiden Jokowi kader PDIP yang bisa memenangkan pemilu dari pemilihan wali kota Solo, gubernur DKI, dan 2 periode menjadi Presiden Indonesia. Riwayat keberhasilan politik ini sulit untuk terjadi lagi. Namun perjalanan keduanya tak semulus yang dibayangkan. Dalam beberapa kesempatan, PDIP melalui ketua umum mereka, Ibu Megawati, sering menyentil dan menyindir Presiden Jokowi. Kita sebut saja misalnya soal frasa dan label petugas partai. Presiden Jokowi sebagai petugas partai, penolakan dari PDIP melalui beberapa kader mereka terhadap keikutsertaan tim nasional Israel yang menyebabkan batalnya pergelaran Piala Dunia U20 di tanah air, istilah neo-Orba, dinasti politik, dan bahkan dalam acara besar partai PDIP, Ibu Megawati menyentil Pak Jokowi dengan mengatakan, jika Presiden Jokowi tanpa PDI Perjuangan, kasihan dah, Pak Jokowi tuh koyongono, loh mentang-mentang. Padahal Pak Jokowi kalau gak ada PDI Perjuangan, kasihan dah. Loh legal formal, beliau jadi presiden, diikuti terus sama saya aturan mainnya, kata Ibu Megawati dalam salah satu kesempatan. Saya secara pribadi, barang tentu juga sahabat Matanera berpandangan. Pertama, untuk menguji taji PDIP di pemilu 2024, pemilu tanpa bersama salah satu kader terbaiknya. PDIP sendiri sudah 2 periode berturut-turut memenangkan pemilu dan menjadi partai penguasa. Dalam 2 pemilu tersebut, efek pengaruh Presiden Jokowi terasa begitu kuat. Apakah dalam pemilu 2024, PDIP bisa mempertahankan tren positif, memenangkan pemilu dan memenangkan capres yang mereka usung dan dukung pasangan Ganjar Mahfud? Dari berbagai hasil survei, pengaruh Presiden Jokowi dalam pemilu dan Pilpres 2024 masih sangat kuat. Bahkan, data survei menunjukkan arah dukungan Presiden Jokowi turut mempengaruhi naik turunnya elektabilitas paslon, capres, cawapres, dan partai politik. Kalau kita perhatikan secara teliti, tinggi rendahnya elektabilitas capres Ganjar sangat bergantung pada endorsement Presiden Jokowi. Kita ingat beberapa bulan yang lalu, banyak bahasa simbol yang diucapkan oleh Presiden Jokowi dan semuanya mengarah kepada Pak Ganjar Pranowo. Masyarakat melihat bahasa simbol tersebut sebagai kode dukungan terhadap Pak Ganjar. Ibu Megawati dan PDIP sepertinya tidak bisa terima ketika Pak Ganjar Pranowo lebih Jokowi daripada PDIP. Kini kader terbaik mereka memegang dan makan malam bersama Prabowo Subianto, dan elektabilitas capres Ganjar Pranowo pelan-pelan menurun tajam. Kedua, untuk memberi penegasan apakah Pak Jokowi memegang pasangan Prabowo Gibran atau paslon Ganjar Mahfud. Mempertimbangkan kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP akan dapat menimbulkan efek elektoral bagi pasangan Ganjar Mahfud. Maka ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam acara HUT PDIP sebagai sinyal bahwa Presiden tidak lagi memegang pasangan Ganjar Mahfud. Bukan rahasia lagi, saat ini baik paslon Ganjar Mahfud pun paslon Prabowo Gibran ramai-ramai mengidentifikasikan dan mengklaim diri sebagai paslon yang paling siap melanjutkan kebijakan kerja Presiden Jokowi. Ada masyarakat yang masih ragu-ragu dan bisa ke Ganjar Mahfud bila Presiden Jokowi menghadiri ultah PDIP, sebab masyarakat akan melihat Presiden Jokowi tetap bagian dari PDIP.
Kalau Pak Jokowi tidak hadir di HUT PDIP, maka jelaslah bahwa beliau hanya memegang paslon nomor 2, si Gemoy dan Samsul. PDIP mestinya realistis dan sadar. Antara Presiden Jokowi dan PDIP sendiri saling membutuhkan. Lebih tepatnya adalah relasi saling menguntungkan. PDIP membutuhkan sosok seperti Presiden Jokowi yang memungkinkan partai tersebut menang dalam pemilu. Begitu juga sebaliknya, Bapak Jokowi menggunakan jasa PDIP untuk bisa secara legal formal mengikuti kontestasi politik pemilu yang sudah berlalu. Tapi kalau boleh realistis, siapakah yang tak cinta dengan Pak Jokowi? Dan apakah masih banyak yang mencintai PDIP tanpa Bapak Jokowi? Bagaimana cerita selanjutnya? Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.